Nah, Masya Allah. Yang menjadi penasaran saya ini jenis busur apa ini, Coach? Sebaiknya beliau karena beliau ahlinya. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim dimanapun Anda berada. Seperti biasa bareng Pino Herdian di hari ini dan bareng Abbas Archery Club. Masya Allah, episode kali ini kita ketemu lagi bareng Abbas Archery Club. Dan tentunya udah sebulan yang lalu ya Coach ya. Udah sebulan yang lalu kayaknya kurang lebih. Dan Alhamdulillah bisa hadir lagi di Nida Podcast Channel. Baik, selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coach. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini bareng siapa ini Coach? Bareng sama Mas Rendra. Mas Rendra. Anggota klub juga? Jadi? Anggota klub juga ya, Masya Allah. Sehat Mas Rendra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coach Danang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala semua. Amin. Coach, sebulan yang lalu kan kita membahas panahan juga ya, membahas panahan ya. Mengembalikan olahraga sunnah. Kita flashback sedikit ya sebelum kita di episode kali ini tentang pengenalan jenis-jenis busur. Iya, betul. Baik, menurut Coach sendiri nih, dari apa namanya istilahnya dari secara perkembangan zaman ini, secara dari tahun ke tahun, bagaimana sih perkembangan archery panahan sendiri di khususnya ya di Kota Pekalongan dan sekitarnya? Bagaimana Coach? Sekilas, saya lihat perkembangannya sudah cukup bagus. Saja memang masih perlu upaya yang lebih banyak. Mengingat ada beberapa hal yang mungkin jadi momok buat masyarakat. Yang pertama, mereka takut panahan itu merupakan senjata tajam dan diawasi dan sebagainya. Yang kedua, menyangkut masalah budget. Masalah dana. Masyarakat takut biasanya tuh melihat, wah busurnya mahal ini, padahal belum tentu mahal. Tinggal kita mau milih yang mana. Itu saja. Gitu ya. Kalau menurut Kang Rendra, bagaimana Kang perkembangan panahan di Kota Pekalongan dan sekitarnya khususnya ini? Ya, kalau dari sekilas yang kita lihat belakangan ini memang sebenarnya mulai banyak ketertarikan masyarakat ke olahraga sunnah ini. Cuma itu tadi kembali seperti yang Coach sebutkan tadi, memang ada beberapa ketakutan yang sebenarnya bisa diatasi sendiri, cuma karena mungkin keterbatasan akses dan juga keterbatasan informasi mungkin akhirnya menjadikan ketakutan itu menjadi semakin besar. Padahal olahraga ini sendiri banyak yang sudah resmi, banyak yang sudah memiliki izin untuk latihan, bahkan sampai kompetisi-kompetisi dimanapun sudah diselenggarakan. Hanya saja karena mungkin informasi yang tidak tersampaikan itu tadi mungkin yang membuat masyarakat, oh ini gimana nih kalau mau ikut ini, akhirnya takut juga sebenarnya. Lah kita yang dari panahan juga mau ngasih informasi karena nggak ada yang tanya. Iya betul. Kan gitu. Ini yang mau yang tanya siapa, yang nggak ada yang tanya, dikira kan oh mungkin ada yang minat, tapi ternyata di balik itu di belakang ada yang bilang, Mas mau ikut gimana nih caranya? Ternyata di belakang baru tanya. Betul. Nah makanya kenapa kami tertarik untuk mengundang Abbas Archery Club untuk bisa paling tidak sebulan 2 kali untuk bisa hadir di podcast Nida Channel ini, karena bisa memberi edukasi, memberi informasi, memberi semacam pendidikan tentang bagaimana memanah itu, gitu Coach maksudnya ya. Semoga kita selalu istiqomah. Amin ya. Insyaallah kita siap. By the way kemarin kan sempat ada rakerda katanya Coach ya? Yeah. Bagaimana ini pengalaman rakerda kemarin? Coach Danang dan mungkin Kang Rendra juga hadir semua ya, datang ya? Kebetulan saya ada halangan.
akhirnya yang berangkat. Kang Rendra gimana Kang kemarin berbagi pengalaman di Rakerda di Alhamdulillah Perdana Jateng ya? Iya. Kemarin kebetulan untuk Rakerda ada di daerah Karanganyar Solo kan. Iya. Itu diselenggarakan oleh para pengurus dari provinsi. Kemarin alhamdulillah berjalan dengan baik. Semua peserta juga termasuk kita yang dari Pekalongan termasuk yang terjauh juga itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa nyampe sana. Iya, sampai sana bisa silaturahmi dengan anggota-anggota yang lain. Jawa Tengah ngumpul semua ternyata banyak juga. Banyak sekali ya. Dan yang saya senang itu ini ada istilahnya apa? Penerus-penerus Arser yang generasi selanjutnya itu ternyata banyak anak-anak. Berarti dari anak-anak sampai dewasa itu? Betul. Di Rakerda kemarin kumpul. Iya. Semua kumpul di situ. Terutama di kompetisinya. Di kompetisinya. Kalau untuk Rakerda kan hanya tertentu saja. Iya. Perwakilan dari klub. Iya. Kan yang bikin ramai kan kompetisinya juga ya. Makanya kan di situ banyak yang antusias ya. Kita lihat di situ. Kemudian ada banyak dari Rakerda kemarin juga ada berapa ya kalau nggak salah tuh. Ada berapa klub di 30-an klub. Masya Allah 30-an klub. Itu ada beberapa klub baru yang gabung, termasuk dari Pekalongan kemarin diminta untuk ke depan untuk pengenalan klub-klub baru masuk. Nah itu ada banyak klub baru juga ternyata mulai bermunculan. Masya Allah. Nah, jadi semakin berkembang ya semakin berkembang. Jadi yang dulunya klubnya katakanlah kita lihat seperti contoh mungkin Solo Raya. Solo Raya itu dulu jadi satu. Begitu sudah mulai mungkin tahap tekniknya sudah bagus semua, akhirnya sana buka sendiri, buka lagi, itu berkembang jadi banyak. Itu memang perkembangannya seperti itu coach. Maksudnya biasanya dari satu klub yang awalnya bareng-bareng itu terus kan pasti berkembang kan klub tersebut ya. Terus ada satu lagi, misalkan buat klub lagi satu lagi, memang seperti itu kah? Kecenderungannya seperti itu, karena biasanya ini karena bukan semacam tren. Jadi awalnya ada satu organisasi atau klub, hanya satu-satunya di wilayah itu. Kemudian orang-orang atau kawan-kawan pegiat panahan, penyuka panahan yang domisilinya jauh, sementara masih menginduk ke situ. Nah, begitu mereka sudah sudah bisa mendapatkan ilmu, bisa mengembangkan ilmunya itu, karena ini masalah waktu, masalah transportasi, jarak yang jauh dan sebagainya, akhirnya mereka dipersilahkan atau ada yang memutuskan untuk membentuk klub sendiri. Oh seperti itu ya. Jadi pada intinya juga untuk menjalin ukhuwah. Betul. Untuk malah memperlebar. Iya betul. Ya. Siar sunnah panah itu bagus ya. Masya Allah ya. Semoga di Pekalongan setelah munculnya Abbas Archery Club nanti ada banyak Semoga ya kedepannya. Karena kita juga ada kawan juga dari Pemalang. Oh iya, Pemalang ya. Masya Allah jauh juga dari Pemalang. Dari Taruan. Jadi mereka minta kapan-kapan kita silaturahmi ke sana. Iya. Insya Allah. Kalau itu sendiri coach, kalau untuk perkembangan boyer mungkin kan dari kembali lagi dari tahun-tahun sebelumnya kan mungkin masih sedikit ya boyer pembuatnya. Nah setelah perkembangan zaman gimana coach? Maksudnya semakin banyak atau semakin merajalela? Alhamdulillah luar biasa. Saya amati dari tahun 2016-2017 itu untuk wilayah timur, Jawa Timur itu hanya ada beberapa. Kemudian di Jawa Tengah itu ada 3 atau 4, belum termasuk saya. Kemudian wilayah Jawa Barat juga masih bisa dihitung dengan jari. Tapi sekarang untuk wilayah Jawa Tengah saja, hampir di tiap kabupaten. Setiap kabupaten ada boyer. Ada boyer. Bahkan di Jawa Timur, di Jawa Timur itu ada satu kota di Malang disebutkan, Masya Allah 10 jari tangan saya nggak cukup. Nah, saya bersyukurnya seperti ini, melihat fenomena seperti itu, bahwa mereka ini berangkat dari
dengan latar belakang seorang pemanah. Mereka ingin memiliki perlengkapan panahan yang mumpuni, yang cocok untuk mereka sendiri. Sementara kalau harus beli waktu itu karena bahan baku masih terasa mahal, kemudian juga langka juga di pasaran, mereka harus impor. Kalau mau beli busur impor ya juga mungkin ketar-ketir kantongnya, agak jebol jebol gitu. Akhirnya mereka mencoba untuk membuat dan sebagainya. Akhirnya dari situ, dari trial dan error dan dari riset, mereka akhirnya bisa menemukan satu formula busur yang dikatakan luar biasa saat ini. Dari semacam itu. Jadi semakin banyak ya, setiap kabupaten sudah ada boyernya. Nah, kita kan episode kali ini kan pengenalan jenis-jenis busur ya, coach ya. Ada berapa macam coach sebenarnya dari busur itu sendiri? Pada intinya busur itu terbagi jadi dua kategori. Yang pertama busur modern, yang kedua busur tradisional. Nah, dalam pemahaman saya, busur modern ini adalah pengembangan dari busur tradisional, terutama menyangkut dari bahan baku, materialnya, kemudian dari alat bantu untuk meningkatkan akurasi. Itu yang paling utama yang menjadi perbedaan. Kalau untuk busur modern ini dibagi menjadi dua sebenarnya, busur kompong, kemudian busur recurve. Jadi untuk busur recurve sendiri masih ada terbagi dua kategori lagi. Untuk standar, kemudian untuk ILF, International Lift Fitting. Masya Allah, ternyata banyak penjabarannya ya coach ya. Dan ini pagi hari ini Alvan, coach Danang juga membawa ya, sama Kak Rendra bawa juga, Masya Allah banyak banget ya. Ada beberapa jenis busur ternyata ya. Afan. Nah, Masya Allah. Yang menjadi penasaran saya, ini jenis busur apa ini coach? Sebaiknya beliau karena beliau ahlinya. X. Bukan X, masih ya. Masih. Masya Allah, ini kelihatan nggak ya? Busurnya panjang banget ya. Kameranya mana? Ini. Jadi ini model masih termasuk kategori tradisional sebenarnya, cuma ini dari kalau orang menyebutnya jemparingan. What is jemparingan? Jadi jemparingan itu dia awalnya dari para pemanah Mataram kuno. Wih, Mataram kuno, Masya Allah lawas banget. Dari Keraton Ngayogyakarta. Jadi ini yang kalau tempat saya Keraton Lor. Jadi yang memang yang lebih banyak melestarikan memang para pegiat di keraton awalnya berangkat dari situ. Nah, ini kebetulan saya dulu pernah ikut mencoba pakai busur ini jemparingan. Karena kok dia unik. Jadi menembaknya sambil duduk bersila. Iya. Kalau yang lain kan mungkin bisa sambil berdiri sambil horsepower, bisa naik kuda sambil berdiri ground kan gitu. Kalau ini dia sambil bersila sambil ngopi ya. Sambil bersila, kemudian tekniknya tuh insting sebenarnya. Dia tanpa bidikan. Jadi yang ada namanya teknik gagrak mataraman itu. Namanya gagrak mataraman itu dia membidik tanpa melihat, tanpa dengan membidik mata. Jadi busur ada di insting. Iya, busurnya ada di depan. Depan segini, depan badan kita gini. Tinggal ditarik gini. Apa nggak susah itu? Lah itu makanya kan. Kalau boleh sedikit menambahi. Busur jemparingan tradisional jemparingan ini sangat unik karena panjang busur itu menyesuaikan tinggi badan pemakai. Menyesuaikan tinggi badan pemakai. Umumnya sama. Dan satu hal yang unik lagi untuk busur jemparingan ini, ada beberapa empu yang saat membuat
itu harus tanya dan tahu Iya, sifat dan karakter seorang pemanahnya, pemesannya. Jadi setiap pemanah pasti dibuatkannya beda. Itu ya, nggak selalu sama. Enggak, misalnya. Ada hal satu yang unik. Jadi kata empunya itu seorang pemanah yang sifatnya sabar, telaten dan ulet itu busurnya akan beda. Yang membedakan apa, Coach? Ya, wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, betul. Jadi, akan beda dengan busur yang jika yang pesan itu ngomongnya gerusa-gerusu, pemarah dan sebagainya. Itu belum mungkin lebih tahu. Itu kan, tadi sekilas untuk busurnya. Dan ini kan secara dari zaman dulu ya, dari Mataram kuno ya. Betul. Ada nggak sih, Coach atau Kang Rendra semacam membuat busur ini ada yang istilahnya apa ya? Dengan syarat-syarat tertentu. Iya, semacam dengan syarat-syarat tertentu atau dengan ritual-ritual tertentu. Secara kan ini kan terkenal dengan yang Mataram kuno gitu loh. Iya. Sepengetahuan saya masih ada beberapa yang masih ada beberapa. Tapi yang saya soroti adalah satu teknik pembuatannya. Itu yang paling penting di situ. Sangat-sangat unik karena dari sisi tekniknya pun sudah berbeda. Dalam kategori busur Jemparingan ini ada yang posisi saat memanah kita itu menghadap menyamping dengan target seperti ini. Ada yang menghadap ke depan langsung di dada. Itu beda. Dan ini sekilas hampir sama dengan busur standar. Hampir sekilas. Karena ada aroresnya di sini. Dan ada beberapa bagian yang bisa dijadikan patokan untuk bidikan. Seperti itu ya. Ini yang paling utama. Bahan dari handle-nya ini dari kayu, kemudian ini dari bambu. Lilitannya ini umumnya dari senar. Kalau untuk masalah aeronya ada aero ukuran tertentu nggak? Ada. Umumnya 5,5 atau 6 mili. Itu memang paten untuk jenis yang ini. Iya, betul. Jenis Jemparingan. Iya, untuk Jemparingan paten. Ada lombanya nggak sih, Coach? Atau Kang Rendra sendiri pernah mengikuti lombanya? Hampir setiap minggu di Jogja ada. Masya Allah. Hampir setiap minggu ada. Setiap pekan hampir setiap hari juga ada. Kalau mau ikut, ada semua. Kalau kompetisi sering sekali kompetisi Jemparingan enggak. Dan sekarang tidak cuma di Jogja, di Solo, di Jawa Timur pun sekarang sudah mulai banyak juga yang Jemparingan juga mulai ini. Cuma itu tadi bukan memang ini lebih kental dengan budaya Indonesia. Cuma kita tetap sekali lagi tujuannya memang memakmurkan olahraga sunnah. Betul. Jadi kita tidak membeda-bedakan jenis, genre atau apapun di sini ya. Jadi makanya kita sekop busur tadi sedulur. Nah, apapun itu dia ya. Tagline dari seorang seorang pemanah. Berarti memang ada terus ya kompetisi dari Jemparingan ya. Nah, Coach, yang ada lagi nih, kayaknya banyak banget nih. Ada beberapa jenis busur yang... Nah, ini apa, Coach? Ya, ini termasuk dalam kategori busur standar. Untuk entry level. Ini recurve, modelnya recurve, jadi ada lengkungan, kemudian recurve membentuk kurva lagi. Itu. Jadi kategorinya masuk kategori busur recurve, busur modern. Ya. Jadi beda juga secara tekniknya beda juga. Ini umumnya digunakan untuk lomba-lomba tingkat nasional standar recurve sampai ke olimpiade yang model seperti itu. Yang model seperti itu ya. Hanya ini modelnya lebih sederhana. Kalau untuk yang model Olympic style lebih modern lagi, ada alat bantu bidiknya di sini, visir itu atau sight, kemudian ada stabilizer panjang itu kiri kanan, kemudian ada pemberatnya juga, ada semacam peredam juga ada peredamnya juga. Dan itu kalau untuk secara nominal itu memang harus orang-orang yang benar-benar serius yang menekuni ini. Karena untuk entry level aja. Ya, itu berapa? Kira-kira berapa, Coach? Kalau untuk yang standar, standarnya untuk bisa turun di kompetisi nasional itu minimal 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta untuk bisa terjun ke kompetisi. Ini ada namanya nggak sih, Coach, di bawah
Ada naungannya nggak untuk yang standar? Kalau untuk yang standar seperti ini ikutnya ke Perpani. Perpani ya? Ya, Perkumpulan Panahan Indonesia. Indonesia ya. Itu Perpani. Standar ya. Memang jenisnya seperti ini ya, Coach? Jenisnya seperti ini, dan untuk ukuran busurnya hampir sama seperti busur Jemparingan tadi. Jadi panjang busur tuh dilihat dari tinggi orang, kira-kira 5 cm di bawah atau di atasnya. Biasanya seperti itu. Kalau untuk teknik, Coach ya, saya mau nanya untuk teknik ini sendiri, apakah hampir sama dengan tradisional atau secara teknik pegangnya? Istilahnya apa ya berarti, Coach? Gripping. Nah, kalau untuk grippingnya ini lebih simpel sebenarnya. Jadi dengan cara kita menunjuk ini, ya, agak miring, tidak boleh sejajar vertikal seperti ini, boleh. Tapi 45 derajat, kekuatan di jempol, telunjuk, dari tengah sampai ini saja. Di saat harusnya ada semacam tali di sini, string finger itu. Jadi saat dilepas, ini juga dilepas. Harus dilepas ya. Sementara kalau busur tradisional, itu biasanya genggamannya lebih kuat dari bawah, 1, 2, 3 semacam ini. Beda lagi. Kemudian yang membedakan lagi, busur semacam ini bukan busur yang ambidextrous, artinya bisa dipakai untuk orang kidal atau orang normal. Busur semacam ini punya karakter sendiri. Bentuk semacam ini beda dengan untuk yang orang kidal. Ini untuk orang yang normal ya. Dengan dominan tangan kanan. Ya. Jadi, kalau yang di kompetisi biasanya untuk jarak berapa meter, Coach? Variatif atau memang kalau ada? Untuk standarnya 30, 40, 50. 30, 40, 50. Ya. Untuk untuk entry level biasanya. Kemudian untuk yang sudah pro atau Olimpik itu 50, 70. 50, 70. Biasanya di situ. Seperti itu ya. Berarti memang hanya jaraknya memang cuma segitu-segitu doang. Iya, memang standar seperti itu. Untuk Olimpiade juga sama. Finalnya juga 70-an. 70. Oke. Dan ini masih ada lagi nih, Coach ya. Ada beberapa busur lagi. Yang kecil tadi. Nah, ini jenis apa, Coach? Ya. Ini masuk kategori busur tradisional Bu, modelnya model Ottoman Turkish. Jadi setiap tradisional Bu itu ada jenis-jenisnya lagi? Ada style-stylenya. Ada style-stylenya lagi. Dan secara teknik juga sama atau ada yang berbeda, Coach? Secara garis besar hampir sama. Tetapi ada beberapa ciri khas di beberapa daerah yang berbeda cara penempatan anak panahnya, kemudian cara kuncian di stringnya beda. Kalau yang Ottoman ini termasuk dalam kategori busur tradisional secara model, kemudian ambidextrous, artinya dia bisa dipakai untuk orang yang kidal maupun orang normal. Kalau orang yang dominan kanan, anak panah biasanya ada di sisi kanan ini, nariknya pakai jempol. Kalau untuk orang yang kidal biasanya pegang pakai tangan kanan, anak panah ada di sebelah kiri. Jadi orang kidal masih bisa pakai ya. Ya, semacam ini. Dan ini umumnya ada yang lebih kecil lagi, kelihatannya hampir sama tadi. Yang dari sisi penggunaannya juga beda. Jadi ini biasanya digunakan untuk on horse, berkuda. Ya. Cenderungannya dia busurnya lebih simpel, lebih pendek. Beda lagi dengan yang digunakan untuk, kalau bahasa sejarah dulu, ada dua perbedaan, busur infanteri dan busur kavaleri. Apalagi itu, Coach? Mungkin Kak Rendra juga udah tahu. Baru mau tahu. Busur kavaleri itu umumnya lebih panjang sedikit, kemudian pondetnya atau berat tarikannya lebih dari busur untuk kavaleri. Seperti itu ya. Nah, untuk Kang Rendra sendiri kan awalnya dari Jemparingan nih kenal panahan. Terus setelah beralih atau berpindah ke horsebow ini, bagaimana? Ada kesusahan nggak atau ya enjoy aja? Ya, jadi awalnya aja. Awalnya memang karena beda ya tekniknya, jadi dari Jemparingan ke horsebow ya akhirnya
mau tidak mau kita menyesuaikan tekniknya juga. Iya, betul. Jadi tidak bisa kebiasaannya kita harus, oh pokoknya aku bisanya kalau jembaringan itu three finger, posisi arrow di sebelah kiri pakai, walaupun di horsebow juga bisa seperti Bisa, itu. Iya, betul. bisa. Diaplikasikan seperti itu bisa, cuma pada akhirnya lama-kelamaan yang paling efektif, efisien dan paling tepat tekniknya ya kita harus pakai gitu loh. Dan ternyata memang yang setiap busur memiliki karakteristik tekniknya yang berbeda. Iya. Jadi kita nggak bisa, oh harus sama, semua harus diginiin, semua nggak bisa. Nah, akhirnya mau nggak mau kita yang menyesuaikan dengan Betul. busurnya juga. Memang awalnya ya kesusahan karena bidikannya beda, cara teknik rilisnya pun juga beda, makanya waktu itu masih meleset. Meleset di Tapi sekarang ya mungkin masih meleset juga. Ya alhamdulillah. Justru karena itu, ya, jujur saja, mungkin sedikit menimpali disampaikan Mas Hendra. Jadi kenapa saya saat ini lebih menikmati busur tradisional, terutama yang busur, terutama juga yang model style thumb draw ini, simple, karena tidak membosankan. Jujur saja saya orangnya pembosan. Sering kena terus malah bosan. Nggak ada gregetnya. Tapi justru karena sering meleset itu yang bikin kita greget. Penasaran terus saya. Betul. Betul. Yang membuat kangen itu ya tadi karena banyak melesetnya. Banyak melesetnya ya. Jadi gregetan ya, lebih greget ya. Kok nggak kena ya? Ada lagi nih coach ya, kayaknya coach ya. Iya. Nah, kalau yang ini coach. Masya Allah. Nah ini busur kenangan. busur kenangan juga busur ini masih sama, Turkish. Tadi Turkish Ottoman, yang ini masuknya ke kategori Crimean Tatar. Jadi perbedaannya dengan yang tadi di handle-nya ini. Di handle ya. Di handle-nya ini lurus. Ini melengkung. Agak melengkung ya, ada lengkungan. Ya. Sama-sama ini digunakan untuk berkuda juga. Dan ada yang sedikit membedakan bahwa ini masuk kategori hybrid dari sisi material. Jadi ada gabungan material fiber dan tanduk di belakangnya ini. Ini dibuat khusus untuk horseback archery sebenarnya. Horseback archery karena lebih pendek ukurannya gitu. Ya, betul. Dan ini juga dulu dibuat dengan ada ukuran tertentu sesuai panjang lengan dan sebagainya. Jadi sebetulnya untuk tiap pemanah itu busurnya panjangnya beda-beda. Hampir sama juga dengan jembaringan ya? Hampir sama. Hampir sama. Cuma yang membedakan memang jenisnya ya. Jenisnya. Ini kayaknya masih ada lagi deh. Nah, ini jenis apa lagi masih nih, sama. Masih sama ya? Ini milik beliau. Masya Allah. Mas Hendra ini juga. Ini masuknya kategori Turkish juga. Walaupun sekilas seperti seperti Tatar, tetapi ini masuknya kategori Ottoman. Karena ini hanya lengkungan di sini hanya tambahan. Tambahan untuk untuk handlingnya saja. Nah, jarak antara ini string sama ini kan sama-sama jenis Turkish tadi. Iya. Kenapa ini maksudnya lebih jaraknya lebih? Oh iya. Itu kenapa coach? Ada yang kawan-kawan bowyer bilang bahwa harus jaraknya sekian. Itu tidak mutlak sebetulnya. Kalau saya pribadi sebagai bowyer, yang penting saat ukuran stringnya ini tidak menimbulkan hand shock atau vibrasi yang berlebihan, itu sudah cukup. Nggak perlu pendek atau panjang, itu saja. Yang paling penting itu. Jadi misalnya aja ditetapkan harus 16 cm, wah udah nggak bisa. Model sama-sama modelnya mungkin beda tarikan. Lebih beda ketarikan ya coach. Intinya semacam itu. Ada satu lagi yang membuat nyaman, yaitu gripping kita, genggaman kita. Ini nyaman atau tidak, itu ada ukurannya. Idealnya hampir semua busur tradisional itu
saat digenggam ini tidak terlalu besar sehingga apa namanya banyak space di antara jari seperti ini, juga nggak terlalu kecil sampai seperti ini. Idealnya ini, jadi antara jari di tengah ini menempel ke sini ya coach ya, pangkal sini ya. Ini idealnya semacam ini, untuk entry-nya lebih mudah, lebih bagus. Masya Allah, penjelasannya sangat detail dan mudah dipahami ya. Mungkin untuk sahabat muslim yang sekali lagi yang ingin gabung di klub panahan tradisional, nah inilah wadahnya, tempatnya Abbas Archery Club ya. Untuk di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan Coach Jenang ini adalah sebagai pelatih ya, sebagai pelatih Abbas Archery Club. Dan ini kayaknya masih ada lagi coach ya? Iya. Masih ada. Ini yang ini luar biasa. Luar biasa ini, masya Allah, luar biasa. Ini masuk dalam kategori busur tradisional. Tipenya tipe Mongol. Ini ada lapisan tanduk di belakangnya, lebih tebal. Kemudian di depannya ada fiber, ini dari kayu. Kemudian ya seperti saya ceritakan tadi, bahwa tadi busur-busur mungil. Busur-busur salah satu contoh busur infanteri. Ini seperti infanteri, ini LBS tinggi. Kemudian lebih panjang ukurannya. Biasanya tapi secara teknik sama. Si pemanah ini berarti orangnya juga lebih tinggi lagi ya. Dan hal yang unik kalau kita melihat asal usul busur ini, kemudian tekniknya, untuk busur Mongol sendiri di negara asalnya itu ada satu hal yang unik. Dia menempatkan anak panahnya di sisi kiri. Di sisi kiri. Hampir seperti busur standar. Tetapi cara nariknya bukan pakai three finger atau 3 jari, tapi tetap pakai jempol. Pakai jempol. Kemudian ukuran anak panahnya itu ngeri-ngeri. Mungkin sebesar jari kita. Berarti itu sekitar kurang lebih ukuran berapa? 9 sampai 10 mili. 9 sampai 10 mili. Berarti agak besar ya? Iya, betul. Dan untuk tradisionalnya di sana targetnya tuh di lapangan, kemudian sasarannya semacam rotan atau akar-akar yang dibuat bulat atau kotak itu ditata di tanah, diberi warna. Kemudian penilai atau juri itu di sampingnya persis untuk kerja seperti itu. Anak panahnya depannya poinnya bukan logam tapi pakai kayu yang lebih besar. Dan ada lagi nggak sih kok sebenarnya jenis-jenis selain apa tadi Mongol, Turkis? Ada nggak yang model jenis-jenis lainnya? Ada sekali. Jadi hampir di setiap negara punya karakteristik sendiri-sendiri, punya busur sendiri-sendiri. Sama seperti di Indonesia, terutama di Jawa dan di Papua. Itu kalau di Jawa itu ada busur Jawa kuno. Tetapi saat ini yang tersisa hanya di Museum Leiden. Museum Leiden sana berarti ya? Ya. Arsip Indonesia. Nah, itu busur-busur kita ada di sana. Alhamdulillah, kawan-kawan Boyer sudah banyak sekali yang mulai membuat replikanya. Seperti Kang Rosid Kurniawan, kemudian guru kita Kang Supri. Paling tidak untuk melestarikan busur panah itu ya. Dan ternyata memang diminati, malah justru orang-orang luar yang berminat. Gitu. Kalau di daerah Papua itu busur longbow. Nah itu apa? Apalagi itu longbow? Longbow itu umumnya dibuat dari satu bahan, satu, misalnya dari kayu, satu batang kayu, kemudian diserut atau mungkin masih asli seperti itu. Jadi sangat-sangat alami di sana dan sampai sekarang masih banyak sekali ditemui karena itu dipakai untuk keperluan berburu sehari-hari suku di Papua ya. Dan masya Allah pokoknya penjelasannya sangat detail sekali dan mudah dipahami insya Allah ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat muslim yang ingin gabung bisa. Nah cara gabungnya gimana nih coach? Ya kalau itu untuk bagaimana? Gabungnya mungkin Kang Rendra. Kang Rendra yang akan lebih menjelaskan gimana Kang Rendra? Jadi bisa nanti kalau
yang tertarik ingin bergabung silahkan datang langsung ke lapangan. Biasanya kita labur itu setiap Ahad jam setengah 9 itu di lapangan Tirto dekat pabrik ban itu. Nah itu dekat SD 3 ya kalau nggak salah. SD 3 ya. Iya, itu di situ kita labur, di situ mau tanya-tanya dulu monggo, mau nyoba dulu nanti kita pinjamin juga. Kalau ada yang pas bisa dampingin kita ajarin dulu, nanti mau langsung ikut latihan juga silahkan. Kalau bagi yang sudah punya peralatannya kok cuma tiap hari latihan di rumah sendiri ya karena bingung mau latihan di mana juga ternyata memang kebutuhan untuk latihan itu nyari tempatnya juga nggak gampang. Nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Kita mau di garasi pun paling cuma 3 meter, 4 meter kan kita. Pengen nyari yang lapangan luas nanti kena orang malah bahaya. Makanya kalau harus ada pendamping. Makanya kalau memang mau gabung silahkan bareng-bareng kita belajar sama tiap hari Ahad. Hari Ahad ya. Nah, dari Coach Danang sendiri, bagaimana sih Coach perkembangan dari awal mula Abbas Archery Club secara Coach yang melatihkan dari awal sampai hari ini? Ya, kalau melihat kilas balik kemarin dari bulan Juli, awalnya hanya dari obrolan sekilas di WA sama Kang Dudi itu. Pak, gimana Pak? Ini ada kawan-kawan yang pengen ikut latihan juga. Mau silahkan, nggak apa-apa. Dikoordinir dulu. Kemudian satu hal lagi, tempat harus memadai. Kalau belum ada tempatnya, cari tempat yang memadai. Setelah itu kumpul dulu bareng-bareng, kita bahas legal formalnya. Itu. Jadi karena menyangkut olahraga yang nggak bisa disepelekan karena ini juga kalau misalnya nyasar juga berbahaya. Jadi alhamdulillah dari situ berawal dari latihan pertama itu 5-6 orang, tambah lagi sampai sekarang hampir 25 lebih. Masya Allah. Hampir 30-an alhamdulillah. Anggotanya sudah cukup banyak berarti ya. Dan sebelumnya banyak juga yang ingin bergabung, hanya saja saat datang di tempat latihan, wah tempat saya jauh ini. Itu kita nggak bisa apa-apa karena itu di luar kemampuan kami. Iya betul. Nah, kecuali kalau mereka punya tempat, kemudian sekali waktu kita anjang sana silaturahmi ke tempat itu nggak masalah. Gitu. Jadi insya Allah lebih kita permudah. Yang penting satu ada semangat. Betul. Yang paling penting semangat itu ya. Paling penting semangat. Kemudian waktu itu saya juga berpesan pada Kang Dudi, ini permainan. Sunnah ini sunnah permainan, sunnah yang baik. Tunjukkan hal-hal yang baik. Karena orang mungkin kurang tertarik karena belum tahu apa kebaikan di dalam permainan ini, apa di dalam sunnah ini. Betul. Kemudian kemasan yang baik juga harus ditata, dikelola dengan profesional. Gitu. Jadi pengalaman saya di beberapa klub dulu juga akhirnya banyak yang bubar karena satu mereka banyak yang bergantung di situ. Kemudian juga tidak ada satu ikatan semangat yang kuat. Betul. Banyak sekali yang hanya ingin membesarkan diri sendiri. Iya berarti ya. Betul. Dari Kang Rendra sendiri selama gabung di klub Abbas Archery ini bagaimana? Menurut Kang Rendra sendiri dari Kang Rendra sendiri ya, maksudnya banyak perkembangan atau untuk Kang Rendra sendiri khususnya bagaimana, Kang? Ya jadi memang kalau pada kenyataannya latihan sendiri dengan latihan bersama itu beda. Yang dikatakan kayak gitu memang. Kita kayak saya di sini mungkin dulu sempat bawa jeparingan ke sini karena nggak ada teman. Latihan sendiri itu. Ya akhirnya autodidak cari teknik sendiri sambil ngopi gitu ya. Iya. Sana kemari sendiri karena nggak ada teman yang sama kan ya. Tapi ketika kita masuk komunitas, kita masuk ke satu organisasi yang memang di situ fokus menaungi tentang panahan, bagaimana tekniknya, bagaimana cara evaluasi, koreksinya segala macam, scoring segala macam kita diajari di situ.
semakin terbuka semuanya. Jadi memang pada yang tadinya nggak tahu teknik, oh ternyata yang saya dapatkan teknik otodidak yang kemarin saya pelajari ada pengembangannya di sini. Pengembangannya seperti ini. Sekarang nggak bisa gini, berarti diginiin bisa. Nah, makanya memang perlu adanya pelatih seperti Coach Danang kayak gitu. Kita perlu diarahkan, oh kamu tuh sudah bagus kayak gini. Tinggal kayak gini aja nih loh. Nah, gitu. Memang sebenarnya kita tuh kalau cari teknik tinggal sekarang kan open source ya. Artinya kita mau belajar dari manapun bisa. Cuma kan yang evaluasi itu yang nggak ada. Gitu. Yang belum ada. Kita yang butuhnya itu orang yang mengevaluasi kita. Gitu. Betul. Makanya kalau jadi paling nggak setiap latihan ada progres ya. Iya harus. Memang. Makanya di klub kita kan juga setiap latihan nanti pasti ada scoring, ada perbaikan tekniknya, evaluasi tekniknya nanti Coach Danang yang lebih tahu kalau soal teknik seperti itu ya. Betul. Tapi yang pada dasarnya memang perlu orang yang mengevaluasi kalau kita mau berkembang. Artinya kalau cuma untuk ya seneng-seneng toh, ya monggo silakan itu kan masing-masing. Iya masing-masing. Kalau kita memang fokusnya memang meningkatkan skill, ya mau nggak mau memang harus ada yang kita pelajari lebih gitu. Pernah nggak Coach dari anggota klub atau memang dari Coach Danang sendiri mengirimkan untuk paling tidak untuk ikut lomba atau dan sebagainya? Ada. Pernah. Jadi di kebetulan juga saya juga melatih panahan standar untuk sekolah-sekolah. Jadi alhamdulillah dari tingkat SD, SMP, SMA juga beberapa yang pernah jadi juara. Alhamdulillah. Banyak sekali sebetulnya sekolah-sekolah ingin mengirimkan, tapi karena satu hal keterbatasan dana. Dan untuk sekolah-sekolah lebih cenderung masuknya ke dalam kategori standar. Itu jarang sekali yang membuka ekstra untuk busur tradisional. Kenapa itu Coach? Maksudnya ada sesuatu kah atau? Ya karena memang secara jenjang secara kelembagaan pun yang paling banyak diperkenalkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri adalah panahan standar yang di bawah naungan Perpani. Gitu. Padahal kalau kita melihat kompetisi, justru lebih banyak kompetisinya di busur tradisional. Hampir setiap minggu ada. Masya Allah, di kota-kota besar terutama mungkin ya. Dan untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan pun lebih bersahabat. Tidak semahal busur standar atau apa. Jadi dari bikin sendiri misalnya bisa, kemudian anaknya main nggak masalah. Jadi walaupun ada hal-hal yang harus tetap dipenuhi untuk safety dan sebagainya, tapi itu tadi mungkin bukan kritik untuk diri kita sendiri. Siar ke arah itu masih sangat minim. Iya betul. Memang dari kitanya sendiri yang harus memang lebih giat lagi untuk lebih ke siarnya ya. Satu hal lagi yang jadi perhatian saya, jadi tidak semua orang yang menekuni dunia panahan ini ingin jadi atlet, ingin jadi juara. Saya pahamkan. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, misalnya orang tua dan anaknya, Pak, anak saya ingin saya kenalkan dengan ini. Saya tanya balik, Anda ingin anda jadi juara? Atau Anda ingin anak Anda menekuni sunnah? Ini konsekuensinya sudah beda, konsekuensinya. Jadi memang dari awal niatnya pertama, betul. Kalau Anda ingin anak Anda jadi juara, seperti melalui jalur standar nasional dan Olympic style semacam itu, konsekuensinya Anda harus menyiapkan dari awal dana sekian. Kemudian misalnya anak sudah tingginya berubah, harus ganti busur lagi. Ukuran anak panah juga mungkin harus ganti lagi. Dan drollingnya juga sudah berbeda. Tetapi kalau mau menekuni sunnah, saya arahkan ke panahan tradisional. Karena ada jenjang, pertama on ground dan on horse. Oh, apa lagi jadi, itu Coach? On horse artinya panahan di datar, di
berdiri biasa, kemudian bisa dinaikkan ke tingkat memanah berkuda. Oh, iya. Dan itu secara budget lebih bersahabat. Lebih bersahabat ya. Dan itu tadi dari awal memang selalu saya kembali bertanya ke mereka, mau menekuni sunnah ini atau niatnya ingin jadi juara. Betul. Kalau mau jadi juara diakui dan sebagainya, bukan berarti di dunia panahan tradisional tidak diakui itu ya, karena udah ada lembaga yang resmi menaungi itu udah ada. Tetapi karena tanda kutip latar belakangnya sekolah, saat ini yang lebih banyak berkembang di sana diperkenalkan adalah jalur panahan standar ya. Mungkin beda kalau di pondok pesantren. Oh iya, beda sekali. Banyak saat ini pondok-pondok yang sudah mengenalkan panahan tradisional seperti ini dan arahnya ke panahan berkuda. Banyak sekali di Jawa Barat, Jawa Timur. Luar biasa. Subhanallah. Sudah banyak ternyata ya di kota-kota besar terutama Coach. Ya, betul. Dan salah satu keunggulan dari sisi lain, busur tradisional seperti ini, satu, setiap orang bisa bikin. Dalam proses pembuatan ini sudah bisa meningkatkan perekonomian. Betul. Ya. Bulu apapun bisa dipakai ya. Kemudian dari bahan bambu yang sederhana atau kayu sederhana bisa dipakai. Seperti ada beberapa kawan di Jawa Barat itu, beliau itu orang yang peduli sekali dengan olahraga panahan ini. Di wilayah beliau merekrut orang-orang. Jadi ada orang yang khusus bikin, misalnya di RT ini bikin bilah bambunya untuk anak panah. Memberdayakan. Memberdayakan. Kemudian di wilayah yang lain bikin poinnya untuk anak panahnya. Di tempat yang lain bikin bulu panahnya. Ada lagi yang khusus bikin handle-nya dan sebagainya. Sampai ibu-ibu dipasrahi untuk bikin nempel bulu dan sebagainya. Dan itu dikelola profesional. Masya Allah. Profesional. Betul. Ya. Jadi akhirnya malah di wilayah itu terkenal sebagai penghasil perlengkapan panah. Nah, beda dengan kalau kita terjun di standarnya di kursus standar. Saya tidak menafikan ini jelek atau enggak, tapi satu hal itu sudah dari pabrik. Dan kita misalnya mau terjun ke kompetisi itu, kita nggak bisa bikin. Iya, betul. Terbatasan. Sudah. Kita harus beli lagi. Ya, pokoknya kalau mau terjun ke itu ya beli, tidak beli. Akhirnya apa? Kemampuan kita yang terbatas untuk mengeksplor kemampuan kita juga terhambat. Betul sekali, Coach. Coach, yang menjadi pertanyaan saya ini, mungkin pernah nggak sih Coach sama Kang Ridha sendiri istilahnya di panahan tradisional itu kan semisal di acara rakerda ataupun di kompetisi-kompetisi lain yang ada misalkan dari orang bilang bahwa di panahan tradisional itu istilahnya lebih ke menonjolkan dengan pakaian-pakaian daerah atau sebagainya. Itu bagaimana Coach menurut Coach sendiri? Secara ini kan olahraga sunnah Coach ya. Bagaimana kalau pendapat Coach? Kalau saya perhatikan. Jadi yang pertama itu yang jelas aturan-aturan seperti itu biasanya muncul pada saat pertandingan, pada saat kompetisi. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau yang saya pahami dan saya lihat di perdana ini, kalau untuk pengurus biasanya memang ada baju khusus, baju organisasi itu ada. Tetapi banyak juga kawan-kawan yang saat lomba pakai pakaian biasa. Artinya masih dalam kategori sesuai syariat, nutup aurat. Gitu. Tapi kalau menurut Coach Danang sendiri, bagaimana kalau istilahnya pendapat nggak sih kalau harus dengan pakaian tradisionalnya dari ini kota ataupun dari daerah masing-masing seperti itu loh? Saya juga agak nggak khawatir juga, agak khawatir. Walaupun dari awal kita niatnya ini menekuni sunnah, ya paling tidak sunnahnya yang lebih ditonjolkan.
tidak satu hal yang bisa dinafikan bahwa ada adat budaya yang tidak bertentangan dengan sunnah dan syariat. Tetapi alangkah lebih baik kalau kita niatnya menekuni sunnah ini ya sunnahnya yang lebih tonjolkan. Karena apa? Bagi saya pribadi, kalau kita tampil bersama-sama tetapi dengan baju yang beraneka ragam itu mewakili malah justru bahasa saya maaf ya, ini malah loh. Jadi malah memunculkan semacam perbedaan. Ya perbedaan boleh, tapi diingat aja itu pribadi saja. Jadi memang banyak juga yang udah dari dulu banyak yang membahas bahwa kalau memang pakai pakaian tradisional, maaf bahasa kasarnya ini, yang paling banyak saya contohkan waktu itu di Papua. Itu malah justru luar biasa. Mereka sehari-hari pegang busur panah itu biasa. Ya, dengan uniform mereka. Itu kalau memang mau menonjolkan budaya, kenapa juga mereka juga tidak menonjolkan hal semacam itu? Masih milih-milih. Bagi saya pribadi, walaupun saya orang Jawa, saya Muslim. Saya menjalani olahraga ini karena sunnah. Ya, kemusliman saya, keislaman saya, kemudian sunnah ini harus ditonjolkan. Betul. Jangan sampai sunnah ini dikotak-kotakkan dengan adat dan budaya. That's right. Pendapat coach ya. Jadi sekali lagi jangan sampai sunnah panahan ini terkotak-kotak oleh adat budaya. Sekali lagi, ini sunnah untuk umat, bukan untuk golongan. Bukan untuk golongan. Jadi sering juga ada pertanyaan ke saya, kalau misalnya organisasi itu gimana? Kamu niatnya mau apa? Kalau mau niatnya mana ya udah lakukan. Sunnah monggo silahkan. Niat kamu untuk mana, kemudian kamu mau ikut kompetisi, kemudian kamu juara, itu bonus. Betul. Tapi kalau kamu niatnya sunnah, kemudian kamu mau menonjolkan ini loh budaya saya, itu malah jadi pertanyaan buat saya. Semua berawal dari niat. Berawal dari niat. Terus saja. Ini sekali lagi ini pendapat pribadi. Karena kan kita kan juga bebas berpendapat coach ya. Kalau dari Kang Rendra, bagaimana Kang, kalau setuju nggak kalau di lapangan ya memang tergantung panitia. Tergantung panitia sebenarnya. Kalau aturan panitia memang mengharuskan seperti itu. Tapi memang itu kan sekali lagi kembali ke ini ya, hanya outfit ya, maksudnya kita tidak, tadi seperti yang coach katakan, tidak mengkotakkan olahraga sunnah ini dalam sisi budaya. Betul. Memang saya lihat kalau di kompetisi itu pun malah ada yang pakai baju klubnya masing-masing. Ada yang kayak gitu kan? Malah berarti itu juga identitas dari identitas kan sebenarnya kan ingin menunjukkan identitasnya. Kalau memang seperti itu ya identitas pakai kaos klub ataupun pakai pakaian adat ya memang kembali lagi ke tadi niat dari para peserta dan juga para pemanahnya mau kemana. Cuma kalau memang hanya untuk rame-rame, hanya untuk ini ya monggo silahkan, ataupun sebagai sebagai pelengkap untuk acara kompetisi itu. Tapi tadi kembali lagi sependapat dengan coach tadi, berarti nanti pakai pakaian adatnya dari Papua juga ada apa-apa. Jadi kita tidak boleh harus dari Jawa kan itu. Kalau dari Jawa pakemnya jembaringan jelas. Pakai kebaya, pakai ini belangkon gitu. Itu pakemnya kayak gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu kan. Masya Allah. Ini sudah jadi pertanyaan dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Mohon diperhatikan apa yang saya sampaikan tadi itu pendapat pribadi. Betul. Karena masing-masing orang mempunyai pendapat pribadi masing-masing ya. Dan hal yang paling utama itu mengenai pakaian dan sebagainya itu sebetulnya ada aturan yang tidak tertulis. Intinya
semua itu diatur untuk safety. Betul. Dari sisi keamanan dan kenyamanan. Jangan di olahraga seperti ini, untuk olahraga standar aja, Olimpik itu khusus standar Olimpik itu untuk aturan mainnya juga masuk lapangan nggak boleh pakai pakaian kamuflase. Bener, nggak boleh. Celana jeans juga nggak boleh, karena itu bukan pakaian olahraga. Betul. Ya. Kategorinya kan ke olahraga tadi. Masya Allah ya. Dan tentunya untuk pagi hari ini sangat bermanfaat sekali acara hari ini karena memang mengedukasi, memberi informasi juga dengan adanya klub panahan di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan dari Abbas inilah mewakili, maka kami undang di podcast ya. Dan insya Allah semoga kedepannya bisa mengisi di sini lagi Coach ya, Kang Rendra ya. Karena sekali lagi untuk mengedukasi ya, sekali lagi ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Coach Danang dan Kang Rendra udah menyempatkan waktunya dan udah ribet-ribet nih bawa busur panah beberapa ya. Masya Allah. Dan sekali lagi untuk sahabat muslim semuanya bisa tonton untuk acara ini di channel YouTube kami di Nida Channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya ya. Dan kita harus juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.